Halo murid-murid Miss kelas 11 IPS, kembali lagi kita dalam pelajaran kita, pelajaran geografi pada classroom kita saat ini. Hari ini materi kita masih sama tentang pelajaran kita yang minggu lalu, biosfer. Flora dan fauna di Indonesia. Perhatikan di sini nak, ini flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna pada minggu lalu ada 4 kan, ini faktor klimatik, yaitu tentang suhu, cuaca, iklim, ya kan? Apakah di wilayah itu cukup baguskah faktor klimatiknya? Nah, kalau bagus berarti cocok dengan hewan ini, seperti misalnya kayak beruang kutub, kan harus bisa dia faktornya itu faktor iklim yang dingin. Kalau di tempat yang panas pasti dia akan punah, bahkan dia bisa mati. Udah. Nah, di sini faktor edafik. Kemarin faktor edafik itu tentang tanah. Nah, kita lihat kalau misalnya ya kan komodo. Komodo itu kan di daerahnya harus kita lihat bagaimana tanah-tanah itu, apakah faktor tanah itu bisa mempengaruhi tentang persebaran komodo, karena kan komodo hanya ada di daerah Pulau Komodo sana ya kan, di Nusa Tenggara ya. Nah, jadi nggak akan bisa komodo hidup di sini karena tanahnya itu kurang mendukung. Jadi kalau di sana Pulau Komodo tanahnya sudah cukup mendukung, maka hewan komodonya bisa berkembang, ya kan, berkembang biak. Nah, di sini faktor fisiografi, faktor tentang geografis wilayahnya. Nah, tadi seperti saya bilang, jika faktor geografisnya itu mendukung, berarti hewannya cocok. Tapi kalau misalnya gajah, ya kan, kalau gajah itu dia kan harus kita lihat dengan faktor fisiografis dia cocok enggak? Karena gajah itu kan banyak di mana-mana. Tapi kalau dia cocok faktor geografisnya, berarti gajah itu bisa hidup dan berkembang di daerah tersebut, udah. Dan di sini faktor biotik. Faktor biotik itu tentang faktor yang benda-benda hidup. Misalnya tumbuhan, hewan, itu semua tergantung ya kan. Karena di dalam ekosistem itu ada istilah makan memakan. Jadi itu juga begini, dalam faktor biotik harus ada tumbuhan, hewan, udah, itu semua mereka makan. Kalau nggak ada faktor biotik di dalam persebaran hewan, maka hewan juga akan terancam punah dalam mencari makan, ya kan? Makanya itu harus saling berguna, saling bermanfaat. Oke kelas, hari ini kita belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia itu ya kan terbagi atas tiga tipe flora dan fauna. Tipe Asiatis. Udah. Kalau Asiatis inilah untuk wilayah WIB. Apa itu wilayah WIB? Wilayah Indonesia bagian barat. Seperti apa? Kita lihat ini. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Itulah di sini tipe Asiatis. Yang kedua, tipe apa? Tipe peralihan. Tipe peralihan ini berada di tengah-tengah. Bisa dikategorikan untuk WIB dan WIT, tapi di tengah-tengah sama kayak persebaran waktu. Kalau di tengah itu apa? WITA. Nah, di sini wilayahnya WITA, wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, wilayah Indonesia bagian tengah itu ini, Sulawesi, ya kan? Sulawesi, Nusa Tenggara, itu semua wilayah WITA. Nah, yang ketiga, wilayah tipe Australis berarti ini Papua. Sudah? Nah, di dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia yang tadi 3 tipe ini ada peta.
Itu ada penentuan garis. Ada dua macam garis penentuan flora dan fauna di Indonesia. Apa itu? Kita lihat. Yang dari sini, inilah yang dikategorikan sebagai garis. Garis apa? Kan ada dua garis, itu berada pada garis Wallace. Udah. Yang berikutnya di sini. Udah, ini garis apa? Garis Weber. Sudah? Nah, dua garis dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu Wallace dan Weber. Nah, siapa penemu garis Wallace dan garis Weber? Kalau garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Dialah yang membuat garis untuk wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Dah, kalau garis ini yang kedua, Weber, siapa yang buat? Yang buat garis Weber itu bernama yang membuat garis Wallace itu garis Weber. Tadi kan Wallace itu Alfred Russel Wallace. Sekarang garis Weber itu dibuat oleh Max Weber, yang dimana di situ ini dia garis untuk Weber antara wita ke wit, ya kan? Garis Wallace wit ke wita. Sudah, itulah. Nanti kalian perhatikan PowerPoint-nya Miss kasih beserta video. Setelah itu nanti kalian bisa menulis di dalam sebuah buku kalian ringkas dan kalian tonton videonya karena nanti kita ada tugas dari situ. Oke kelas? Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Miss berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap stay di classroom-nya. Oke? Dah.
teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat. Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia Tengah disebut fauna peralihan. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia.